Muhammadin ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, ini beliau Bapak Haji Agus Jaya LCM Hum. Beliau salah satu penghulu Madya tingkat pembina tingkat 1 4B. Beliau salah satu pengurus APRI, Kepala Ketua Bidang Kajian Hukum dan KTI APRI Sumatera Selatan. Beliau berada di Palembang ya, Pak Agus. Beliau salah satu juga sebagai sekretaris LPTQ Provinsi Sumatera Selatan. Wah, berarti beliau akan mengulas tentang kompetensi dasar Al-Quran, itu sangat insya Allah akan mahir. Nah, saya mengharapkan juga teman-teman, penghulu ini menjadi sorotan objek utama ketika teman-teman sudah mengambil alih seluruh kegiatan pernikahan. Lah, wow, bacanya bismillah itu bledrek, wah itu menjadi sorotan utama. Apalagi kok di syuting bismillahnya kurang bagus, nah itu menjadi hal yang tidak kita inginkan. Nah, maka hari ini kami mohonkan kepada Bapak Agus Jaya untuk memberikan materi pembinaan ke teman-teman penghulu di zona 3, ini bagus, wilayahnya antum juga di Sumatera Selatan dan seluruh Sulawesi, seluruh Sumatera dan seluruh Jawa Barat. Begitu. Mungkin ini tidak lama-lama dan menyingkat waktu, kami bersilakan Pak LCM untuk memberikan materi kepada teman-teman, dan waktu kami persilakan izin Bapak, kami 15 menit untuk materi, nanti kita tanya jawab. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wal in'am. Izzatil lati la turam wal jibari alladhi la yudham. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yaksir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan panitia dari PP APRI yang kami hormati, Gus Husni Abdul Malik, ya, rekan-rekan adik-adikku semua, para CPNS P3 penghulu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para peserta yang saya hormati, kompetensi pemahaman dasar Al-Quran. Terima kasih atas waktu. Baik, di layar sudah muncul. Ya, tentang kurikulum vitae narasumber itu bisa kita lihat saat ini. Kalau kata Gus Husni dipanggil doktor, ya dalam proses. Kebetulan pada saat yang bersamaan mengambil doktor di Sudan, juga di PT IKI dan IAIN Raden Fatah. Jadi 3 bersamaan berjalan. Adapun organisasi, ya itu kawan-kawan, sedikit pengalaman, dilibatkan oleh Kementerian Agama pada Hakim MTQ Nasional, jadi perumus lomba KTIQ Nasional, dan juga beberapa catatan pernah juara baik di nasional maupun di KTI Mahasiswa Internasional. Kita mulai bahwa Al-Quran ini adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa khairukum
Rasulullah sudah menyatakan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah mereka yang eh, belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu. Artinya, sebagai penghulu, kita tidak boleh lepas dari tujuan utama bahwa kehadiran kita sebagai penghulu adalah untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana mengejawantahkan, mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlanjut kedudukan para pembaca Al-Qur'an itu bagaimana diriwayatkan oleh Muslim radhiyallahu an dari Aisyah radhiyallahu anha, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiram bil dararah. Orang-orang yang mahir, yang lancar, yang menguasai Al-Qur'an ma'as safaratil kiram bil dararah, maka mereka akan diletakkan oleh Allah pada derajat malaikat-malaikat yang mulia dan berbakti. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'attabu fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajran. Lanjutan dari hadis itu menarik, dan mereka yang membaca Al-Quran dan menemukan kesulitan dalam membaca Al-Quran, terbata-bata, susah dalam menyebut dan membacanya, falahu ajran, maka ia mendapatkan 2 pahala. Artinya, jangan kita, ada 2 pilihan bagi kita tentang membaca Al-Quran. Pilihan pertama kita menyampaikan bahwa barang siapa yang dalam membaca Al-Quran itu salah, maka dia berdosa. Dan pilihan yang kedua, barang siapa yang susah dalam membaca Al-Quran, terbata-bata, nabrak-nabrak, suntuk, ya, justru mendapat 2 pahala. Ini pilihan dari kita. Dan menurut saya, hemat saya, kita sebagai penghulu hendaklah mengambil yang kedua. Artinya jangan menakut-takuti masyarakat untuk tidak membaca Al-Quran, tetapi sampaikan berita yang baik, yang enak pada mereka, bahwa meskipun dalam membaca Al-Quran itu ada kekeliruan, ada kesalahan, tetap saja mendapatkan 2 pahala, tapi penekanan itu harus diniatkan sebagai upaya mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih Al-Quran itu sendiri? Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah al-munazzal. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wahyu Allah banyak yang Allah turunkan dan banyak nabi-nabi yang menerima, tetapi kalau itu bukan wahyu Allah yang al-mu'jizu bilafdihi, lafaz Al-Quran itu sendiri dia menjadi sebuah mukjizat karena pengulangan kata sendiri dalam Al-Quran dengan kata-kata yang sama itu memberikan pesan baru. Apalagi kalau pengulangan itu ada yang perubahan huruf, adanya penambahan lam dengan tidak, litakid dan tidak, adanya penambahan fi atau tidak, itu memiliki pesan-pesan mendalam. Dan bagi kita kawan-kawan yang belajar mungkin agak spesifik di dalam ilmu-ilmu Al-Quran, akan kita menemukan bagaimana pesan-pesan itu sangat dalam, hanya perbedaan adanya fi dengan tidak adanya fi, adanya lam dengan tidak adanya lam, litaukid dan lain sebagainya. Selanjutnya, al-muta'abbadu bitilawatihi, Al-Quran memiliki keunggulan, kehebatan, keindahan, di mana Al-Quran itu muta'abbadu bitilawatihi, akan menjadi ibadah dengan membacanya meskipun tidak paham, meskipun kita tidak tahu arti apa yang kita baca. Al-Muftatahatu bi suratil Fatihati,
diikat bahwa Al-Quran itu dimulai dengan surah Al-Fatihah wal muntaha bi suratin Nasi, diakhiri dengan surah An-Nas. Itu maksudnya al-maktubu fil masahib, ada dalam mushaf, dan itu jika tidak ada maka itu bukan Al-Quran. Yang kedua, bahwa Allah menjaganya dan tidak mungkin ada yang mampu memanipulasi Al-Quran itu. Dan yang terakhir, al-manqulu ilaina bitawaturi, dan sampai kepada kita dengan jalur periwayatan yang mutawatir, artinya terjaga keasliannya. Jadi ini karakteristik Al-Quran, bahwa itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukankah wahyu Allah itu banyak? Iya, tapi diikat bahwa ini adalah wahyu yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu yang disampaikan kepada Nabi itu kan banyak. Ada hadis qudsi, ada hadis Nabi. Itu semua adalah wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Pembedanya bahwa sebagai mukjizat, Al-Quran itu sebagai mukjizat yang pasti kebenarannya meskipun kita belum menemukan rahasianya, dan selanjutnya dia berpahala dengan membacanya, tertulis dalam mushaf dan terjaga keasliannya. Selanjutnya, bahwa membaca Al-Quran itu tadi dikatakan al-muta'abbadu bitilawatihi, bahwa membacanya merupakan sebuah ibadah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dikatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf, membaca huruf dari kitab-kitab Allah, dari ayat-ayat Allah ini, falahu hasanah, maka dia akan memperoleh pahalanya. La aqul wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap huruf itu dia akan memperoleh 10 pahalanya. La aqulu alif lam mim harfun, saya akan tidak menyatakannya bahwa alif lam mim harf satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi pada Allah. Selanjutnya, bahwa kembali ke judul kita, kompetensi dasar, sebagai seorang penghulu, kita akan menjadi sorotan di masyarakat. Sangat banyak kita temukan kawan-kawan kita yang menjadi pergunci karena sebagai tokoh masyarakat, penghulu itu pasti menjadi tokoh masyarakat. Ya, ketika dia menikahkan, memimpin pernikahan, maka dia menjadi tokoh sentral pada kegiatan itu. Makanya biasanya penghulu minimal menjadi tokoh di kecamatan itu. Nah, ketika dia menikahkan, maka ada beberapa rangkaian yang dia akan sampaikan. Pertama, bagaimana dia menyampaikan dengan diksi-diksinya, ya. Yang kedua, ada pengungkapan dengan menggunakan bahasa Arab, dan mayoritasnya itu adalah pada pendahuluan dan pembacaan ayat-ayat. Ini akan menjadi sorotan masyarakat. Maka dalam pengucapan Al-Quran itu kami sampaikan di sini kompetensi dasar yang wajib mutlak harus dimiliki oleh para penghulu. Pertama itu tentang tajwid. Yang kedua, fasahah. Dua hal ini menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh para penghulu. Dan yang ketiga, pemahaman tafsir dari Al-Quran. Tajwid itu ya huruf, sifatul huruf, makharijul huruf, ya, sifatnya. Yang kedua, hukum-hukum yang ada di dalamnya, ada hukum mati, ada hukum mim, ada hukum mati dan tanwin, ada hukum mim, ada hukum mad, ada qalqalah, ada alif lam, al-qamariyah, asy-syamsiyah. Nah, ini perlu dimiliki oleh para penghulu. Karena bagaimanapun, ya, para penghulu itu akan menjadi sorotan masyarakat. Saya percaya, saya tahu kawan-kawan, ya, yang memilih jalur penghulu ini itu biasanya sudah ditempa
dari pondok-pondok pesantren, minimal ketika dia kuliah dari jurusan yang berkaitan dengan Al-Quran, baik hukum maupun usuluddin dan lain sebagainya. Saya juga mengamati banyak di antara kawan-kawan yang baru diangkat ini juga adalah praktisi Al-Quran, tokoh-tokoh di masyarakat, baik yang P3K maupun CPNS dari Bengkulu. Sekedar mengingatkan kita semua bahwa dalam Al-Quran itu tajwidnya betul-betul akan menjadi sorotan masyarakat. Banyak di antara kawan-kawan kita yang dibully karena pengucapan huruf-hurufnya, pembacaan hukum-hukumnya tidak pas. Oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua untuk mempersiapkan diri, mengupgrade kemampuan khususnya dalam membaca ayat-ayat. Yang kedua tentang fasohah. Fasohah itu kalau di musabaqah tilawatil Quran itu ada khusus penilaian dan kawan kita dalam memahami fasohah bahwa fasohah itu adalah kefasihan dalam menyebutkan huruf-huruf, makharijul sifat huruf, itu sesungguhnya fasohah. Itu adalah bagian itu yang membahas tentang kata dan kalimat, ya, karena perbedaan tempat pengucapan itu bisa menghadirkan makna, ya, kalau di bahasa Indonesia kan kucing makan tikus mati. Nah, ketika membaca, ya, ketika membaca, satu, kucing makan tikus mati, maka pemahaman yang akan muncul dalam benak kita bahwa ada seekor tikus, ada seekor kucing yang sedang melakukan aktivitas, yaitu memakan tikus yang sudah mati. Itu bisa kita pahami. Tapi contoh yang kedua, kucing makan, tikus mati, maka ada perubahan makna yang luar biasa, jauh. Tidak lagi bercerita bahwa ada seekor kucing yang sedang beraktivitas memakan tikus mati, tidak. Tetapi dua variabel. Variabel pertama, kucing, ada seekor kucing yang beraktivitas sedang makan, adapun makanannya apa kita tidak tahu. Yang kedua variabelnya adalah di sisi lain ada tikus yang sudah makan, kan berbeda. Tapi yang ketiga ini yang lebih parah. Dari kucing makan tikus, artinya kucing yang makan yang sudah mati, maka yang ketiga kucing makan tikus mati. Seekor kucing beraktivitas memakan tikus, karena aktivitasnya memakan tikus itu maka kucingnya mati. Nah, gitu. Ini fasohah. Artinya pembacaan ayat-ayat itu harus betul, baik memulai maupun mengakhirinya. Pemilihan kata dan kalimat tempat memulai dan mengakhirinya itu sangat penting. Maka saya katakan di sini, penghulu minimal memahami tajwid dan fasohah. Terkait dengan tugas kita, rekan-rekan penghulu akan terjun ke masyarakat, akan persiapkan diri dalam melafalkan, mengucapkan, memahamkan ayat-ayat yang akan dibacakan. Tidak terlalu banyak itu biasa yang dibaca oleh kawan-kawan penghulu, ya. Kalau kita merujuk pada khutbah Nabi Muhammad SAW itu, ya, yang dibaca oleh beliau satu, wasiat bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang kedua, qaulan sadida,
yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan ayat yang ketiga itu ayat pertama dari surah An-Nisa. Kan tidak banyak. Artinya apa? Artinya rekan-rekan penghulu hendaklah pertama mempersiapkan diri terhadap apa yang akan dibaca. Mungkin nanti ada pendahuluan. Pendahuluan boleh silahkan, tapi jangan sampaikan dengan baik, siapkan diri sehingga ketika menyampaikannya tidak salah. Karena sekali kita salah itu akan menjadi cemoohan di masyarakat. Oh, penghulunya kayak gitu. Ya. Termasuk juga potongan-potongan ini tadi di fasohah, karena ketika dia salah berhenti atau salah memulai akan mengubah arti. Oleh karena itu, dua hal ini, pertama dalam tajwid, kedua dalam fasohah, ini yang wajib dimiliki oleh kita sebagai penghulu. Selanjutnya tentang pemahaman atau tafsir, ini saya rasa tidak hak baik bagi seorang penghulu menguasainya, namun untuk sampai ke sana pertama memang harus orang yang mumpuni, yang punya kemampuan dalam Al-Quran, ditunjang dengan 15 ilmu yang harus dikuasai. Ini saja mungkin beberapa hal yang menjadi pengantar kepada kita, bagaimana cara kita agar para penghulu itu eksis dan dia mempunyai posisi yang baik di masyarakat, tidak membuat blunder, tidak membuat permasalahan sehingga menyebabkan kita akan dicela oleh masyarakat. Mungkin selanjutnya silakan Ustaz Husni, kita bisa kembangkan dalam dialog. Oke, terima kasih Dr. Agus Jaya LC. Mungkin mohon izin saya stop screen-nya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan sama beliau, silakan untuk raise hand. Oke, sudah ada 1, 2. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Muhammad Agus Soleh. Kami persilahkan Pak, langsung di nama, asal KUA, langsung pertanyaan. Mohon izin, ini apakah Muhammad Agus Soleh senior saya? Jadi agak ini, dokter, agak gimana? Karena senior saya baru masuk penghulu, saya sudah masuk penghulu, jadi luar biasa takut saya. Silakan kepada Muhammad Agus Soleh untuk kita mau bertanya. Apakah terdengar suara saya? Kalau tidak, kita berganti ke Bapak Muhammad Rafi, tadi ada? Iya, siap. Oh, siap. Silakan, Mas. Ya, maaf ini untuk suara pakai device yang satu lagi. Laptopnya agak-agak nih. Ya, terima kasih kesempatannya Gus Husni, senior saya, guru saya. Yang saya muliakan Pak Kiai Agus Jaya, sama-sama Agus. Saya dari KUA Cinere, Pak Kiai, Kota Depok. Izin bertanya terkait sifat huruf, Kiai. Ini kalau sifat huruf sebetulnya kalau dalam sholat itu apakah betul itu tidak diwajibkan gitu, Kiai? Jadi yang wajib itu hanya makhraj yang terpenting. Kalau sifat huruf tidak diwajibkan atau seperti apa sebetulnya penjelasan yang betulnya, yang lengkapnya begitu. Karena ada yang ada yang bilang sebagai pembelaan begitu ya. Kalau dalam sholat sifat huruf itu tidak diwajibkan. Jadi terkadang ada imam-imam itu yang saking fokus dengan kekhusyuannya, jadi ya sekedar makhraj saja, tidak sampai ke sifat huruf begitu. Jadi terdengarnya mungkin kurang sempurna begitu. Tapi itu tidak apa-apa karena yang wajib itu hanya makharijul hurufnya saja. Karena saking khusyuknya begitu. Demikian pertanyaan saya Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai, terima kasih Gus Husni. Terima kasih senior. Langsung Pak Agus.
Baik, terima kasih Ustadz. Ahlan wa sahlan, nama yang sama ya. Mestinya antum yang menyampaikan materi ini. Ya, Ya, baik. oke, Insya Allah. Terkait sifatul huruf, artinya dalam tajwid itu banyak hukum-hukum. Salah satunya ya sifatul hurufnya itu adalah ranah tajwid. Dalam sebuah hadis siapa yang paling layak menjadi imam di antara kita, maka dikatakan aqra'uhum. Aqra'uhum itu ada yang membaca bacaan yang terbaik, ada yang memahami bahwa pemahamannya yang terbaik. Itu aqra'uhum. Pemahaman yang baik itu pasti ditopang oleh cara baca yang baik. Cara baca yang baik itu tidak akan baik cara bacaannya kalau dalam hukum-hukumnya, sifat-sifatnya tidak baik. Oleh karena itu, maka hal-hal yang terkait dengan huruf, karena tidak bisa dipisahkan antara hukumnya nun mati dan tanwin, antara makharijnya dengan sifatnya tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan. Kalau makharij hurufnya baik, insya Allah sifat penyebutannya akan ikut, ya. Jadi hemat saya bahwa ini adalah satu kesatuan dalam huruf yang jangan dipisah-pisahkan. Kalau makharijnya baik, sifatnya baik, maka jelas itu lebih baik daripada hanya bisa menyebutkan makharijul hurufnya, tapi sifatnya tidak tepat. Begitu mungkin Ustaz Agus ya. Ya. Silakan yang lain. Oke, izin Dokter, Ustadz Agus ini salah satu ulamanya Prof. Nasar. Beliau itu salah satu pendidikannya di Istiqlal. Jadi kalau tanya, ini luar biasa ini. Agus ini luar biasa ternyata. Satu di Sumsel, satu Bisa aja, Guru. di Istiqlal ini. Jadi Ustadz Agus Soleh ini langsung beliau berbaiatnya kepada Prof. Nasar waktu malam itu. Nanti saya mohon arahan. Aja bercanda. Enggak. Izin langsung, kita masih ada waktu. Mas Muhammad ini Maulana Akmal. Boleh untuk jadi gini, Dr. Agus Jaya. Salam. Oh ya, silakan. Bisa on cam, Mas? Saya Fitra Maulana Akmal. Ini videonya hang di laptopnya, Pak. Oke, lanjut. Jadinya. Tadi bisa, cuman sekarang udah hang karena keluar tadi barusan. Oke, lanjut. Saya Fitra Maulana Akmal dari Aceh, ditugaskan di KUA Kasomalang, Jawa Barat. Izin Ustadz. Saya mau nanya Ustadz. Jadi kan di masyarakat itu membaca Al-Quran itu kan kebanyakan orang di sini ataupun di tempat manapun itu mengatakan bahwa pelafalan itu ya tergantung kitanya. Kadang ada orang Jawa melafalkannya seperti ini, kemudian orang Sunda tidak bisa menyebutkan fa jadi pa, atau yang lainnya nggak bisa mengucapkan pelafalan yang lain. Itu bagaimana Ustadz? Apakah sebenarnya kita harus mengikuti makharijal hurufnya sebetulnya, atau memang kita ya udah nggak apa-apa kalau bacaannya seperti ini gitu Ustaz? Karena kadang pun kebanyakan ustadz pun seperti itu juga Ustaz. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ini dari Ustaz Agus, dari Ustaz siapa tadi? Fitra ya. Fitra orang Aceh ini. Tapi ditugaskan di Jawa Barat. Saya orang Sulawesi, Mas. Tapi ditugaskan di Lembang. Sama-sama jauh. Orang Magelang ditugaskan di Maluku Utara. Kalau melihat
penyebaran para penghulu seperti ini kita sangat layak untuk optimis bahwa para penghulu bisa memberikan kontribusi yang terbaik. Ya, baik, Susni, WA-nya di mana? baik, tentang Ustaz Fitra, apa yang dikatakan tadi, kita Indonesia itu memiliki sangat banyak dialek, dan dialek kita itu mempengaruhi pada pengucapan huruf. Ada yang bisa mengucapkan fa, tapi ada yang mengucapnya pa, gitu kan? Ada yang susah nyebut gal, selalu kedal, gitu kan? Word menjadi hafidoh, gitu kan? Hafidotur rahmah, gitu kan? Itu dialek. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memahami bahwa perbedaan suku bangsa melahirkan perbedaan dialek, perbedaan bahasa. Oleh karena itu diturunkanlah Al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Ada yang memahami sab'ati ahruf itu dengan sab'ah bahasa, ada yang memahaminya dengan dialek. Jadi seperti itu. Kalau kita bercampur baur dengan saudara-saudara kita Muslim sedunia, itu Allahu Akbarnya beda-beda itu. Allahu Akbar, ada Allahu Akbar. Nah, itu kan kawan-kawan dari Turki itu menyolok sekali tuh, Allahu Akbar, ya. Dari Niger, dari Kamerun tuh berbeda-beda juga cara nyebutnya. Dan kita patut bersyukur sesungguhnya dialek Indonesia itu menjadi dialek yang terbaik kayaknya di dunia, khususnya dalam pelafazan Al-Quran. Jadi itu kita patut bersyukur meskipun ada beberapa daerah-daerah di antara kita yang susah menyebutkan huruf-huruf sebagaimana yang dimintakan oleh guru-guru kita dalam huruf itu. Artinya sebisa mungkin kita mempelajari, memperbaiki dialek kita ketika kita belajar membaca Al-Quran. Saya ingin sebutkan gini, orang-orang di Mesir itu menyebut jim itu selalu dengan ghin. Masjidun menjadi masjid, ya. Qaf itu mereka baca menjadi hamzah. Aqulu laka mereka membaca menyebutnya aulak. Aqulu laka mereka menyebutnya aulak. Di Mekah justru qaf dibaca ghin. Qaf dibaca ghin. Bi aqulaka mereka membacanya bagulak. Ya. Ini bahasa-bahasa keseharian yang mempengaruhi mereka, tetapi ketika kembali membaca Al-Quran, tidak ada kawan-kawan, saudara-saudara di Mesir itu terikat dengan kata-kata ini. Ketika sampai kepada membaca jim, ya, lamasjidun ussisa 'alat taqwa, mereka tidak lamasjidun. Meskipun ketika membacanya benar, tapi ketika mereka menjabarkannya balik lagi tuh. Ba'ulak innal masjid alladzi dan terusnya. Itu mereka kembali lagi kepada jim. Ini dialek mereka yang terpengaruh oleh bahasa-bahasa yang ada di mereka. Tapi kalau di kita ada memang yang dialeknya nggak bisa berubah tuh. Kalau kita perhatikan ya, huruf dhad, huruf dal, huruf fa, ada kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang susah menyebutkan ya, fa. Tapi selalu yang muncul adalah pa. Nah, itu selalu gitu. Dengan tetap belajar, mencoba, dan memperbaiki, karena ini adalah bacaan Al-Quran, kita tidak boleh menjustifikasi saudara-saudara kita yang dengan susahnya mau nyebut dengan benar tapi bacaannya masih salah. Pilih yang tadi, walladzina yatata'una fihi wa huwa 'alaihi syakun falahu ajran. Bagi kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang membaca Al-Quran dengan berat, susah,
ingin menyebutkan dengan benar tapi yang keluar dari mulutnya belum pas, maka falahu ajron. Ulama tafsir dalam hal ini menyebutkan dua pahala itu, ajru tata'atuhi wa ajru qiraatihi. Pahala karena dia susah menyebutkannya, terbata-bata, penyebutannya belum pas, dan yang kedua pahala karena dia tetap membaca Al-Quran. Ya, silakan. Oke. Terima kasih, Dokter. Alhamdulillah ini. Jadi saya itu kemarin suatu hari saya diinikan sama Pak Kasubdit lama, Dr. Anwar Saadi. Itu ada beberapa kepala KUA yang sudah madya atau yang muda, itu mohon maaf membedakan huruf alif, ba, ta sampai ya itu belum bisa. Jadi dia bacanya pun menggandeng tidak bisa. Nah ini akan menjadi keprihatinan kita, Dokter. Jadi kenapa materi ini harus hadir dan teman-teman harus semangat untuk menggali keilmuan lagi. Saya hari ini yang masih banyak salahnya, masih banyak ini pun tetap menggali. Saya belajar dengan itu tadi siap Dr. Muhammad Agus Solah di Istiqlal. Saya belajar sama beliau, berbaiat sama beliau. Nah ini menjadi ikhtiar kami sebagai seorang penghulu. Mungkin seperti itu, Dokter. Nah ini karena banyak temuan dari banyak istilahnya tugas makanya orang kak seada kalau jadi kepala pi membandingkan kon pengen bisa bapak pengen bisa untuk ahli jauh di kepai ini siapa ini? Benaling sa idong ya Ya, dia pergi sungai dong ya karena ini orang sama sekali memberberi lah mau usaha sih orang lanjut. ini semua orang masukkan ini orang sih sama sekali masukkan tidak alak negara mengirim surat rekom. Lanjut. Jadi kami sangat prihatin, makanya kemarin ada program itu, Dokter, adalah short course dari Subdit Kepenghuluan. Bagaimana Subdit hadir, kami hadir di teman-teman penghulu yang mohon maaf dalam menelaah fikih munakahat ini, baik dari ditinjau dari hukum agama atau hukum positif itu mereka paham. Dan yang paling menjadi objek dari short course ini adalah mereka biqiraatil Quran, baca Al-Qurannya lebih baik. Nah ini insya Allah nanti teman-teman kalau sudah menjadi PNS, teman-teman berhak mendapatkan pelatihan-pelatihan. Insya Allah short course ini akan dilaksanakan secara terus-menerus di Masjid Istiqlal. Kita diundang, teman-teman diundang ke Istiqlal, akan diajar oleh guru-guru besar, oleh imam-imam Masjid Istiqlal untuk pelatihan kequranannya, seperti itu. Mungkin satu kali lagi ya Dr. Agus Jaya untuk kita membuka pertanyaan. Boleh siapa yang mau bertanya? Mas Yogi Fatori, KUA Wana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Yogi Fatori dari KUA Wanayasa, Jawa Barat. Untuk Gus Husni dan Ustadz Agus, izin bertanya. Di masyarakat kita seringkali mendapatkan fenomena, bahkan di antaranya itu tidak jarang penghulu juga yang usianya sudah agak-agak sepuh gitu ya. Nah, beliau-beliau itu ada yang membaca Al-Qur'annya dengan langgam-langgam Jawa atau langgam Sunda, yang mana kalau menurut saya sih jadi agak beda gitu tajwidnya. Kalau menurut saya nggak benar. Misal walaili idza saja jadi walaili idza saja gitu. Mungkin karena menyesuaikan langgam atau apa. Nah, bagaimana pandangan Ustadz Agus ini dalam keilmuan? Apakah dibenarkan ataukah ada yang keliru? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Persilakan. Jadi lagu itu
bukan hal yang primer dalam membaca. Saya ingat di Masjidil Haram itu ada sekarang nggak imam lagi ya. Beberapa periode yang lalu itu selain Syekh Sudes dan Surem ada seorang ulama, saya lupa namanya, itu ngajinya lurus aja. Lurus aja. Banyak yang bertanya, kok imam di Masjidil Haram seperti ini gitu kan? Setelah ditelusuri, beliau itu menjadi imam karena keistimewaan yang lain, ya, bukan karena bagusnya lagunya, lurus aja beliau itu, tapi pertama karena kewaroannya yang luar biasa sehingga menjadi perhatian di Saudi dan beliau dijadikan imam. Tuh, ya. Jadi kembali bahwa lagu itu bukan hal primer, tapi yang primer itu adalah tajwidnya. Ketika tajwidnya benar, maka insya Allah dibaca bagaimanapun dia akan terasa indah. Tetapi kalau kita mengedepankan langgamnya, langgam Jawa, langgam Sunda, mungkin langgam Palembang, boleh jadi langgam Aceh, gitu kan? Mendahulukan langgamnya, mendahulukan lagunya, maka tajwidnya akan tajwidnya akan banyak yang dilanggar. Jadi patokannya, ya, patokannya adalah kuasai tajwidnya, ucapkan sesuai tajwidnya, ya. Jika ilmu tajwidnya udah pas, maka insya Allah meskipun dia dibawakan dengan langgam yang berbeda, maka cara bacanya tetap akan benar. Sekali lagi, jangan sampai lagu merusak kepada tajwid, juga fasohah. Yang primer itu adalah tajwidnya. Hingga hari ini, kalau di permusabakohan, itu lagu-lagu yang dipakai itu jelas ada beberapa tingkatan, baik dari bayati sampailah kepada hijab, soba, lahawan, dan lain sebagainya. Dan langgam-langgam yang pernah muncul di Nusantara ini itu belum memiliki tempat di permusabakohan. Ya, bisa dipastikan itu tidak akan muncul sebagai pemenang. Kenapa? Karena kelihatannya para dewan hakim juga belum merestui, ya, cara pembacaan seperti itu. Jadi gitu. Oke. Ya, terima kasih Dr. Agus Jaya. Saya juga mungkin berkaitan dengan Quran. Ini sekarang ini kan kadang teman-teman itu melihatnya ke Timur Tengah, khususnya di Masjidil Haram. Ada Syekh Bandar Balillah, Abdurrahman As-Sudes, Suraim, dan lain sebagainya. Nah, kadang ada juga ulama Quran yang benar-benar, tapi mereka jarang, itu adalah Syekh Tamim. Nah, ini itu kan cara keilmuan beliau, kita akui beliau seorang guru besar. Tapi menurut sebagian bahwasanya beliau itu alim dan di ilmu fikih dan usul fikih. Nah, karena suaranya beliau luar biasa, maka beliau diangkat menjadi imam besar. Gitu. Itu ada salah satu pernyataan dari seorang tokoh dan tokoh Quran, ulama Quran di Indonesia seperti itu yang sudah ditasihkan ke Timur Tengah. Mungkin itu dari saya, dan kami mintakan mohon closing statement dari Dr. Agus Jaya. 1 menit, Dokter. Kami baik. Terima kasih. Bahwa Al-Quran, sebagaimana yang kita bicarakan tadi, jangan disampaikan kepada masyarakat bahwa barang siapa salah dalam pembacaan Al-Quran, maka dia akan berdosa. Tapi ambil sisi lain, bahwa mereka yang membaca Al-Quran dengan baik, benar, memahaminya, maka Allah letakkan dia bersama derajat para malaikat yang mulia. Dan mereka yang susah dalam membaca Al-Quran, masih tabrak-tabrak, masih belum pas, maka justru bukan mendapat dosa, tapi mereka mendapat pahala karena membaca dan pahala karena susah membacanya selama itu diniatkan belajar kitabullah. Terima kasih.
Mudah-mudahan pertemuan kita manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Dr. Agus Jaya LCM Terima kasih Pak. Seluruhnya mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Izin nanti teman-teman akan kami sharekan materi yang antum berikan ke kami. Terima kasih dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.